Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, di channel ini akan kita bahas 30 materi tajwid ringkas untuk pemula dari awal sampai yang terakhir selama 30 hari di bulan Ramadan. 30 video tersebut telah kita susun rapi pada playlist. Ini link untuk melihat video tersebut. Sekarang kita sambung pelajaran yang ke-10 atau video yang ke-10. Pada pembahasan sebelumnya, pembahasan yang ke-9, kita mempelajari hukum nun sukun dan tanwin. Maka di situ ada 4 pembahasan. Izhar halqi, idgham, iqlab, dan ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki pembahasannya panjang, makanya tidak kita jelaskan detail pada pelajaran yang ke-9. Sekarang ini akan kita jelaskan pembagian dari ikhfa hakiki. Jadi sahabat Al-Quran, ikhfa hakiki itu intinya di dalam ada 2. Ada samar-samar, ada dengungan. Nah, jadi samar-samar dan dengungan ini wajib ada pada ikhfa hakiki. Kemudian sahabat Al-Quran, kapan terjadi ikhfa hakiki? Apabila ada nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf 15. Ta, tha, jim, dal, dhal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Huruf 15 ini harus dibaca dengan ikhfa hakiki kalau jumpa dengan nun sukun atau tanwin. Jadi bagaimana cara membaca ikhfanya itu? Cara mudahnya sahabat Al-Quran, supaya mudah dalam memahami, samar-samar dan dengungan ini harus mengarah kepada tempat keluar huruf yang 15. Misalkan ada nun sukun jumpa dengan huruf ta. Bagaimana cara baca ikhfanya? Harus berdengung, harus dibaca samar-samar dan mengarah kepada huruf ta. Kalau berjumpa dengan jim, mengarah kepada huruf jim, mengarah kepada huruf dal, begitu seterusnya. Jadi sahabat Quran, dari 15 huruf ini ada 3 pembagian kelompok dari ikhfa hakiki. Yang pertama namanya ikhfa a'la atau ikhfa aqrab. Yang kedua ikhfa adna atau ikhfa ab'ad. Sedangkan yang ketiga ikhfa awsat. Sekarang mari kita jelaskan lebih detail lagi. Jadi sahabat Al-Quran semuanya, ikhfa terbagi menjadi 3. Jadi huruf yang 15 tadi dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama namanya ikhfa a'la atau nama lainnya ikhfa aqrab. Maksudnya adalah bunyi samar-samar lebih banyak daripada bunyi dengungannya. Jadi nanti bunyi yang dihasilkan itu mirip dengan huruf N. Kira-kira seperti itu. Bunyi hurufnya itu mengarah kepada huruf ta, po, dan dal. Huruf ta, po, dan dal tempat keluarnya ujung lidah. Tempelkan ke belakang gigi seri paling atas, belakang gigi sini. Tempatnya ada di sini. Ketika telah ditempelkan di sana, maka bunyi ikhfanya mirip dengan huruf N. Kira-kira seperti itu. Kita lihat dulu contoh dari huruf ta. Wa antum, wa antum. Kemudian huruf to. Min tin, min tin. Kemudian contoh dari huruf dal, andada, andada. Jadi bunyi dengungannya Kemudian ikhfa yang kedua adalah ikhfa adna atau ikhfa ab'ad. Maksudnya bunyi dengungan lebih dominan atau lebih banyak daripada bunyi samar-samarnya. Jadi lawan dari ikhfa a'la. Nah, jadi bunyi yang dihasilkan nanti ang, ing, ung. Kemudian bunyinya mengarah kepada huruf qaf dan huruf kaf. Kemudian huruf qaf dan huruf kaf tempat keluarnya itu pangkal lidah. Jadi nanti bunyi ikhfanya ang, ing, ung. Kita lihat dulu contoh dari huruf qaf. Yang kudun, yang kudun. Kita lihat contoh huruf kaf. Faman kana minkum, faman kana minkum.
Jadi ikhfa ini yang paling mudah, bunyinya ang, ing, ung. Kemudian ikhfa yang ketiga adalah ikhfa awsat. Jadi ikhfa awsat ini dengungan dan samar-samarnya sama banyak, jadi seimbang. Jadi ada 5 pembagian dari ikhfa awsat sesuai dengan tempat keluar hurufnya. Kelompok yang pertama huruf shad, zai dan sin. Kita dekatkan kepada tempat keluar hurufnya. Jadi shad, zai dan sin ini tempat keluarnya ujung lidah menempel dengan gigi seri bawah. Berikut contoh dari ikhfa awsat. Huruf shad, zai dan sin, tempat keluarnya ujung lidah menempel dengan belakang gigi seri paling bawah. Jadi tempelkan ke sini. Nanti bunyi ikhfanya berada di situ. Jadi posisi gigi kita seperti menutup, jadi lidah bermain di belakang. Seolah-olah seperti ini. Kita lihat dulu contoh dari huruf shad. An salatihim, an salatihim. Kemudian yang kedua huruf zai. Fa'anzalna, fa'anzalna. Kemudian huruf sin. Alal insan, alal insan. Jadi nggak boleh didengungkan alal iung, iung. Nah, iung itu punya ikhfa adna, cuma huruf qaf dan huruf kaf. Sedangkan huruf ini masuk ikhfa awsat. Jadi sama-samarnya itu, ikhfanya itu mendekat ke tempat keluar hurufnya. Kemudian yang kedua ada huruf fa. Tempat keluarnya bibir bawah menempel dengan gigi seri atas. Berikut contoh dari huruf fa. Huruf fa, tempat keluarnya bibir bawah, tempelkan ke ujung gigi seri paling atas. Jadi tempelkan ke sini. Ketika telah ditempelkan, nanti bunyinya ikhfa awsat. Contoh hurufnya kun fayakun, kun fayakun. Salah kalau dibaca kung, enggak boleh dibaca kung. Kung itu punya ikhfa adna, punya huruf qaf dan huruf kaf. Sedangkan di sini enggak boleh. Cara membacanya kun fa, kun fa. Kemudian yang ketiga ada huruf tha, za dan dha. Tempat keluarnya ujung lidah antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Jadi posisinya seolah-olah giginya menggigit lidah kita. Nah, jadi berikut contoh dari huruf tha, za dan dha. Kemudian huruf tha, za dan dha. Ketiga hurufnya ini keluar dari ujung lidah, menempel dengan ujung gigi seri atas dan ujung gigi seri bawah, seperti tergigit. Jadi bunyi ikhfanya seperti itu, mengarah seperti lidah tergigit. Yang pertama kita lihat huruf tha. Min thamarah, min thamarah. Contoh dari huruf tha. Am lam tunzirhum, am lam tunzirhum. Contoh dari huruf dha. Yunzurun, yunzurun. Kemudian yang keempat ada huruf jim dan huruf shin. Tempat keluarnya di tengah lidah. Berikut contoh dari huruf jim dan huruf shin. Kemudian huruf jim dan huruf shin. Kedua hurufnya ini keluar dari tengah lidah. Jadi nanti bunyi ikhfanya mengarah ke tengah lidah. Kita lihat dulu contoh dari huruf jim. Min ju', min ju'. Contoh dari huruf shin. Insyaallah, insyaallah.
insyaallah. Kemudian kelompok yang terakhir ada huruf dhad. Tempat keluarnya tepi lidah. Berikut contoh dari huruf dhad. Kemudian huruf dhad, tempat keluarnya tepi lidah. Tempelkan ke gigi geraham, gigi paling belakang. Jadi dia seperti tergigit oleh gigi geraham. Jadi bunyi ikhfanya mengarah ke situ. Contoh huruf dhad. Min dhari'. Min dhari'. Jadi sahabat Al-Quran semuanya, itulah pembahasan dari ikhfa. Jadi sahabat Al-Quran, itulah video kita pada kesempatan kali ini. Moga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.